Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, khususnya warga Jemaat HKBP Cijantung. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bagaimana Anda meramu doa Anda kepada Allah? Apakah Anda menyajikannya dengan diam di dalam kamar? Apakah Anda pernah melantunkannya pada sebuah nyanyian? Dua-duanya sama baiknya. Selama tujuan doa itu bukan karena menunjukkan kehebatan diri kita sekalian. Ayat renungan hari ini sedang membagikan nasihat kepada kita tentang berdoa. Menurut ayat ini, komposisinya adalah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Agaknya ayat ini memberikan pengertian bahwa doa bukanlah hanya untuk diri sendiri, sama seperti yang pernah Tuhan Yesus tegur kepada orang-orang Farisi supaya tidak berdoa di pinggir jalan agar memperoleh pujian dari orang lain. Jadi doa yang berfokus hanya kepada diri sendiri bukanlah gambaran dari seorang jemaat Allah. Karena seseorang disebut jemaat Allah adalah karena ia sudah menerima keselamatan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Kristus. Walau masih di dunia ini, kita sudah menjadi bagian dari keselamatan itu. Ini yang mengharuskan kita untuk ikut mendoakan orang lain, bahkan melebihi batas persekutuan gereja kita. Artinya orang-orang yang bukan jemaat HKBP pun harus turut kita doakan. Karena yang paling penting adalah supaya kita semua diselamatkan dan kiranya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi inilah kehendak Yesus bagi setiap orang. Dan supaya kita juga turut bekerja untuk itu. Selama kita hidup, jangan pernah berhenti berdoa untuk orang lain. Gustav Warneck pernah mengatakan bahwa layanan penginjilan seperti yang dilakukan oleh Zending HKBP sesuai dengan Matius 28, supaya tidak fokus untuk mengganti budaya setempat agar Injil dapat diberitakan kepada mereka yang belum mengenal kebenaran Kristus. Tetapi sebaiknya mereka lebih banyak meninggalkan kesan dan pengalaman hidup yang baik sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Lagi-lagi ini seperti yang disebutkan oleh Opung Justin Sihombing, yaitu kalau sudah menerima keselamatan, sebaiknya ia menghidupinya. Lalu ia pun akan menjadi khotbah yang hidup bagi orang lain. Karena memang betul bahwa orang-orang tidak butuh terlalu banyak bicara. Punya moto yang bagus, cara bicara yang bagus. Tetapi orang-orang lebih butuh seorang role model yang menunjukkan secara sungguh-sungguh bahwa ia hidup di dalam Kristus. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita berdoa dan meramu doa kita. Mulai dari berdoa untuk diri sendiri, orang yang dekat dengan Anda sampai orang yang tidak dekat dengan Anda. Bahkan mau mendoakan musuh atau mungkin ada orang yang Anda benci saat ini. Itulah sebabnya dalam doa syafaat kita sekalian, kita bersedia mendoakan orang-orang yang sedang sakit, walau semuanya tidak bisa dijangkau. Mendoakan pemerintah kita walau kita tidak terlalu kenal dengan mereka. Khususnya hari ini, mendoakan para buruh yang bekerja agar Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya bagi mereka. Supaya tempat mereka bekerja menjadi sumber kehidupan yang baik, serta menerima hak-hak yang layak mereka terima. Dan bahkan beberapa orang mendoakan jodohnya di masa depan. Walau belum ketemu, tetapi dengan doa ini dia berharap ketemu orang yang tepat di masa depan. Inilah kekuatan doa yang begitu besarnya memotivasi seseorang agar hidup dalam pengharapan
dan berusaha tetap positif tentang kehidupan masa depannya. Khususnya untuk Anda yang sedang mendengar renungan ini, mari saling mendoakan satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mengingatkan kami akan firman-Mu, agar kami senantiasa berdoa, bukan untuk diri kami sendiri saja, tetapi untuk orang lain, bahkan untuk orang-orang yang tidak kami kenal. Karena kami percaya bahwa kami semua yang hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, dan tiada satu orang pun yang tidak Tuhan kasihi. Maka Tuhan juga berkehendak agar kiranya seluruh manusia berada di dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ajarilah kami ya Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya tidak henti-hentinya kami mendoakan saudara dan saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang mengalami kesulitan hidup, yang sedang menghadapi pergumulan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Mu kepada mereka, memberikan kekuatan-Mu kepada mereka, agar mereka senantiasa hidup di dalam pengasihan Tuhan, dan mereka bisa merasakan bahwa Allah benar-benar ada untuk mereka dan senantiasa mengasihi hidup mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu, berkat umur yang panjang yang Engkau berikan kepada saudara dan saudari kami hingga pada saat ini, yang ulang tahun dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami memahaminya bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Mereka boleh sampai kepada umur mereka yang ada saat ini. Mereka bersuka cita ya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka dan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan henti-hentinya memberikan berkat yang baru bagi kehidupan dan keluarga mereka. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetap sehat, tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.